Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Nia Safitri dari Indonesia. Kali aja hari ini orang Amerika nonton aku gitu ya. Terus mereka nggak tahu kalau aku dari Indonesia. Dari sebelum aku ngomong aja, mereka udah tahu dari hidung aku kalau aku tuh orang Sunda, orang Cianjur, guys. Orang Turki, turunan kidul ya. Oke guys, apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat aku, semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Maafkan aku, ini suaranya masih mindeng gitu ya, karena aku masih sakit guys, masih flu ya, salesma gitu. Kalau kata bahasa Sunda mah salesma, kena flu burung. enggak, cuman salesma biasa ya, flu biasa, terus suaranya masih mindeng gitu ya kan guys. Gimana lebaran kalian? Ini kan sebentar lagi kita mau masuk lebaran ya, dan sebagai anak rantau gitu ya, mau lebaran teh sedih, kesepian gitu ya. Orang-orang pada mudik, pada bertemu dengan keluarga, pada datang ke mertua, ke orang tua, pada jalan-jalan, piknik, makan-makan. Anak rantau ngapain? Ya gini aja, duduk, tidur, paling aku tidur nanti ya. Aku tuh sedih, kalau ditanya sedih apa enggak, karena aku udah terbiasa guys, udah biasa, jadi antara sedih dan tidak sedih. Karena aku udah 7 kali puasa, 7 kali lebaran ada di negeri jiran. Negeri ini, Gersang apa? Pokoknya di sini lah ya. Makanya jadi sekarang ya udahlah biasa. Tapi kalau misalkan aku lagi sendiri pasti nangis lah ya, nangis gitu, kangen keluarga, kangen anak, kangen bapak gitu kan, pengen ketemu, pengen datang ke hari lebaran gitu kan. Tapi udahlah, aku berdoa aja semoga suatu saat nanti aku bisa bertemu dengan mereka, bisa kumpul bareng lagi bersama mereka, bisa lebaran lagi bersama anakku tercinta, sama bapakku tersayang gitu ya. Ya udah guys, seperti yang kalian baca judulnya tentang TKW kaburan. Kalian penasaran sama TKW kaburan? Oke, aku akan bongkar-bongkar semuanya. Ya, aku akan bongkar bagaimana menjadi TKW kaburan. Bukan hanya di negeri Arab ya, tapi banyak di luar negeri-negeri sana juga banyak yang kaburan. Tapi setelah kabur banyak yang diadopsi gitu kan. Bukan diadopsi, direkrut, apa sih namanya tadi, dia ditarik sama majikannya, majikan baru, terus dibenerin semuanya kesalahannya gitu. Bukan kesalahannya ya, pajaknya dibayarin gitu. KTP-nya kan harus dibayar ya guys, pajaknya dibayar. Oke, pertama aku juga ngalamin guys, aku ngalamin jadi TKW kaburan. Dan kenapa, kalau misalkan kalian tanya kenapa jadi kaburan, yang pertama, aku tuh kabur bukan berarti ingin bebas, bukan berarti ingin bebas main, bebas keluar rumah, bebas kencan kesana kemari, bebas ketemu sama laki-laki, bebas ketemu sama siapapun. Enggak. Aku sendiri pribadi enggak. Aku enggak ingin bebas seperti yang kalian pikir gitu kan. Pertama, aku kabur dari rumah majikan itu. Kan waktu dulu masih lewat kantor, masih kontrak dengan kantor 2 tahun, dan diambil sama majikan, disewa sama majikan itu 3 bulan, kadang 6 bulan gitu. Aku keluar dari majikan karena majikan memaksa aku untuk berhubungan dengan peliharaannya. Wow, gue kaget dong, kaget. Apa ini? Naon iya gitu kan? Naon kudu berhubungan dengan peliharaan, naon si peliharaan teh gitu kan? Tapi nggak ada perjanjian di awal gitu, dari kontrak nggak ada perjanjian. Dan pas udah di rumah majikan, aku disuruh mandiin dia, tidur sama dia, deket sama dia, makan aja harus aku di sini dan dia di sana gitu kan, duduk bareng gitu. Terus
ya menjijikan banget gitu guys. Apa itu? Naon itu teh? Anjing guys. Boleh gak sih? Ya gimana kan namanya hewan, namanya anjing ya aku sebut anjing, masa aku sebut kucing gitu kan. Anjing kan masa sih di Arab kok ada anjing, kok ngurus anjing. Dan aku juga nggak tahu guys, nggak tahu majikan aku itu muslim atau non muslim, aku nggak tahu. Karena kalau misalkan disebut non muslim kok ada sejadah, kok ada mukena, mungkin mereka sholat, tapi aku selama kerja di sana nggak pernah mereka sholat gitu kan. Si kotoran anjingnya di mana-mana guys, terus si kencingnya di mana-mana, terus aku tidur dia nyamperin guys di dekat aku itu kan, karena anjingnya anjing kecil. Iya anjing kecil, tapi kan walaupun kecil itu kan menjijikan, bukan lagi menjijikan, itu kan najis guys. Dan aku harus misalkan mau sholat terus harus ngambil tanah dulu gitu. Tanah dari mana? Orang aku tinggal di apartemen, aku keluar rumah aku takut gitu kan, ngambil tanah di mana, adanya juga debu di jalanan kayak gitu, gimana gitu, bingung kan, bingung. Terus aku disuruh mandiin, ya gimana mau mandiin, orang baru ketemu si anjingnya itu wak gitu. Aku takut lah, aku takut banget sama yang nama anjing. Aku takut sama yang nama anjing. Terus disuruh mandiin, terus ngasih makan, terus suruh beresin ke tempat tidurnya. Aku takut. Baru aku nongol aja dia udah menggonggong gitu kan, karena dia juga kaget. Dia juga pengen kenalan dulu, mungkin karena nyamperin kayak gitu. Cuman aku nggak mau gitu kan, takut dijilat. Karena memang kalau misalkan anjing mau kenalan sama manusia itu, dia ngendus gitu kan, takutnya dia menjilat gitu kan, menjilat ke kaki aku gitu kan geleh najis gitu teh, najis moga ladoh pokoknya mah kudu dikumbah ku cai ku tanahnya. Jadi bingung tah, kudu ngurus anjing, kudu ngurus anak kembar dua nya, anak kembar mah dua nya, anak kembar, terus kudu nguruskan imah indungna. Kan masalahnya imah indungna teh jauh kan, kalau misalkan di atas mah mungkin di lantai 2 apa lantai atas aku boleh aja, tapi kalau di luaran sana jauh, aku harus jalan, aku nggak mau. Panas, jam 12, jam 1, jam 2 disuruh pergi, maksudnya disuruh ke rumah ibunya, beres-beres rumahnya, ngurusin anak kembar gitu. Terus nanti pulangnya kapan? Pulangnya tengah malam guys, jam 1 kan takut. Jam 12 malam aku takut pergi sendiri kan, takutnya ada orang jahat, gimana nanti aku diculik guys, gimana ya kan. Dan aku di situ udah kacau balau, dan ada masalahnya juga aku keluar dari sana. Masa guys aku pergi ke bank kan, aku nggak tahu nih menurut kalian salah apa enggak. Aku kan bilang aku mau ke bank, mau ngambil uang gitu kan, gajian. Nah dianterin sama supir, boleh kan, sama majikan boleh dianterin sama supir. Dan sebelum pulang ke rumah, tadinya maksudnya tuh biar ke sekalian aku mampir dulu ke warung, beli makanan, beli Indomie. Pas pulang ke rumah, ya awal-awalnya nggak jadi masalah gitu kan, nggak jadi masalah. Aku pergi keluar terus ke warung nggak jadi masalah. Dan pada suatu hari ibunya bilang, kamu beli Indomie? Iya, kapan? Kemarin waktu ke bank. Dan di situ mereka ngomel-ngomel, marah guys. Kenapa nggak bilang? Kenapa begini? Kan aku sekalian pergi, karena memang waktu itu aku bahasanya belum terlalu paham ya kan, belum terlalu pinter gitu. Jadi aku teh ngomong teh naon gitu, kudu diomongkeun teh naon, kudu ngajawab teh nyaho jawabanna, tapi hese ngucapkeunna gitu. Nya ngomong orang teh kan sekalian ke bank gitu kan, ngambil uang terus ke warung sakedeung gitu nya. Salah gitu teh, salah, cenah salah. Gak boleh, cenahnya harus ngomong dulu. Katanya kalau saya juga kalau keluar katanya suka ngomong dulu sama mudir, kan saya juga ngomong sama Anda, saya bilang gitu mau ngambil uang. Tapi kan kalau kamu cenah nggak bilang mau ke warung, ya kan teu naon sakedeungnya. Mampir doang sama beli Indomie hungkul kok jadi masalah teh hari teh. Terus yang kedua, aku ngurus anak kembar, nggak dikasih makan, nggak dikasih makanan, terus aku harus kelaparan, terus aku mati, gimana gitu kan. Terus aku ngomong kan, aku lapar nih madam, aku mau ngambil, ada makanan nggak? Boleh, ngambil di kulkas. Dan ada nasi sisa guys,
Aku pikir itu nasi sisa ya, nasi buat gak dimakan lagi mungkin gitu, atau udah beberapa hari dan aku makan itu. Dan beberapa jam kemudian aku udah pulang ke rumah majikan aku. Tadi kan aku udah di rumah ibunya ya kan, beres-bersih mengurusin si kembar, lapar, terus mau makan. Ngomong sama ibunya itu, sama madamnya, aku mau makan gitu kan. Ngambil di kulkas. Nah udah makan, aku udah pulang ke rumah majikan aku yang sebenarnya. Marah guys, kenapa makan ini? Kan saya lapar, saya bilang. Terus kamu bilang ngambil di kulkas ya. Aku ngambil yang ada di kulkas. Masa aku harus masak dulu? Atau bisa-bisa aing mau modar gitunya. Mawat atau aing intinya. Lamun misalkan aing aku udah masak heula, masak naon bari jeung nanaon nanaon dah nage nya masak lama lila atunya. Hayang masak terus laparna ayeuna urang teh gawe sapopoe di mahana nguruskan barudak kembar bari umur anak kembar nanti umur 5 tahunan majihna bangor. Lebih baik saya emang ngurusin anak orang Indonesia nya 10 anak Indonesia dibandingkan ngurus 1 anak orang sini. Bagerna dinya pang soleh-solehna pokokna budak orang di mana hiji dua mata auzubillahi min zalik teu hayang gitu kan bung ngurus ke budak orang di mah. Terus tidinya mah geus lah nya mikir deui urang leweh nu kayak aur-auran aslina da pokokna jeung budak kang ngusingkeun di kembar teh nya. Geus tidinya mah nya saya teh keluar dari rumah itu, pokoknya singkat cerita keluar dibawa sama orang Jawa kalau nggak salah, orang Brebes, ibu-ibu dibawa ke rumahnya. Terus aku bayar uang 500 rial sama ibu itu. Terus aku dijemput lagi sama orang Pakistan nikah sama orang bukan Lombok, NTB kalau nggak salah, apa Lombok gitu ya, antara dua lah. Aku ke kontrakannya, dan di kontrakannya ada dua orang yang kabur dari jauh gitu, kabur dari Buraidah dari mana. Terus di kontrakan ditampung. Terus hari Jumatnya kita dioper ke Mekah. Jadi aku dibawa ke Mekah. Aku ketemu sama saudara aku di Mekah, karena kan duluan saudara aku pergi ke Saudi. Jadi aku ketemu sama dia. Aku ke kontrakannya, aku ngontrak. Singkat cerita, pokoknya dari situ, dari tahun 2018 aku kabur. Dan singkat cerita, aku diresmikan lagi sama majikan yang sekarang ini tahun 2022. Akhir 2022 itu bulan Oktober. Dan sebelum diresmikan juga kita kan perjanjian dulu guys. Dan aku juga minta perjanjian sama majikan. Tapi orang sini mana ada yang tepat sama janji ya kan. Orang sini tuh banyak bohongnya dibandingkan jujurnya guys. Dari awal pekerjaan kamu begini, ngurusin nenek aja gini nih. Sekarang enggak, semuanya saya urus ya kan. Mending kalau dikasih uang, mending kalau dibayar ini enggak. Gratis mereka. Padahal saya jauh-jauh dari Indonesia itu pengen kerja, pengen uang gitu kan. Bukan pengen diambil gratis-gratisan gitu. Emangnya saya wanita apaan gratis-gratis ya kan. Ya udah, singkat cerita aku udah diresmikan. Sekarang alhamdulillah udah diresmikan tahun 2022 kemarin bulan Oktober. Dan alhamdulillah sekarang udah KTP-nya udah dibayar setiap tahun, paspor udah diganti, dendaan selama 3 tahun kalau nggak salah ya, apa 4 tahun udah dibayar gitu kan. Dan kalian hal yang berpikir kaburan itu katanya banyak yang menjual diri, banyak yang menjual harga dirinya katanya. Gak semua orang, gak semua yang kaburan itu seperti itu ya guys. Enggak, banyak yang kaburan seperti aku nih ya. Kabur bukan karena ingin ketemu sama cowok, bukan ingin ketemu sama laki-laki ya, sama pacar gitu. Aku gak punya pacar guys. Gak semuanya pengen yang kaburan itu menjual harga dirinya gitu, enggak. Terus katanya yang kaburan mah pasti bebas yang di TikTok gitu, joget-joget terus pulangnya bawa anak. Ya itu yang kalian tahu gitu kan. Aku nggak tahu dan aku nggak mencari tahu yang kayak gitu ya kan. Aku selama aku kabur, aku ketemu sama orang-orang baik. Aku berada di lingkungan orang-orang baik gitu ya kan, nggak terjerumus ke yang nggak baiknya gitu kan. Kan ada teman aku yang bilang aku ini kampungan, bukan kampungan, jadi nggak gaul gitu kan, nggak gaul terus kerja aja katanya. Terus nanti kalau kamu sakit pulang kemana, kamu nggak punya teman, nggak punya kontrakan, gini. Aku Allah ma'ana, aku bilang Allah bersamaku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Jadi kalau misalkan aku sakit, ya mudah-mudahan aku nggak sakit.
aku sehat. Karena kalau misalkan aku pergi ke kontrakan nanti kebawa orang, kalau kata bahasa Sunda mah kabawakeun gitunya, kabawakeun kukumaha gitu kan. Karena kan nggak semua orang itu baik ya kan, yang mungkin dari luarnya kelihatan baik tapi hatinya nggak tahu ya kan. Kita harus hati-hati aja gitu kan, harus mencegah ya guys. Sedia payung sebelum hujan pokoknya ya, jangan udah hujan baru payung, kan udah basah ya kan. Jadi harus hati-hati. Walaupun ya aku ini bukan wanita yang sempurna gitu aku bukan anak yang baik-baik dari Indonesia, aku pernah main, pernah bebas gitu kan. Tapi kalau udah datang ke sini guys, ke negeri orang, padahal di sini nggak ada yang ngeliat gitu kan. Maksudnya saudara, tetangga nggak ada yang lihat kalau misalkan aku pergi-pergi sama cowok sama siapapun ya kan. Apalagi orang tua misalkan nggak akan tahu aku pergi kemana, pergi sama laki-laki sama apa. Tapi aku nggak seperti itu guys. Aku nggak ada niat, nggak ada pikiran gitu buat pergi. Walaupun misalkan orang tua aku nggak lihat, tapi tetap pasti doa mereka melihat aku gitu kan. Mereka mendoakan aku yang terbaik. Terus aku di sini harus jahat, maksudnya harus kelakuannya jelek gitu kan. Kasihan kan mereka udah bapak siang malam berdoa, malam-malam tengah malam bangun berdoa ngaji untuk aku gitu kan. Terutama katanya aku kan jauh, harus mendoakan. Terus aku di sini kelakuan aku jelek gitu kan, kasihan ya kan. Jadi aku mikirnya ke sana, mikirnya ke orang tua. Jadi aku nggak sampai seperti itu. Terus ada juga yang bilang mungkin yang kaburan bebas, yang kaburan bebas keluar, bebas sama cowok. Tapi kalau misalkan yang kapilan bebas bergaul sama majikan. Ada yang bilang kayak gitu, padahal nggak seperti itu ya kan. Nggak seperti misalkan yang kaburan bebas sama laki-laki lain, yang kapilan, yang nggak kaburan bebas bergaul nggak tahu ya, mungkin tanda kutip guys, kalian bisa pikir sendiri, sama majikan gitu. Itu nggak sama sekali guys. Mungkin ada tapi nggak tahu, aku nggak gitu kan. Jadi jangan berpikir jahat dulu, jangan berpikir negatif dulu ya sebelum kamu tahu yang sebenarnya gitu kan. Sebelum kamu melihat orang itu baik-baik atau enggak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang mau mencari jodoh gitu kan, mau mencari istri TKW, mantan TKW kah atau masih TKW kah, kalau di sini kan harus benar-benar gitu kan, apakah ini tuh wanita baik-baik, apakah wanita gimana gitu, harus hati-hati. Dan wanita juga sama, harus hati-hati kalau misalkan ketemu sama cowok entah di mantan TKI atau misalkan masih di sini. Kita harus sama-sama harus menyelidiki, karena namanya juga di tempat orang, di negara orang gitu. Terus kita nggak tahu, bilangnya di sini nggak punya istri, ternyata di Indonesianya ada istri, ada anak gitu kan goblok banget. Astagfirullah. Aku tuh pengen kasar kalau misalkan udah membahas laki-laki yang banyak berbohong gitu kan. Gedek aku teh guys. Tapi aku teh harus sabar karena ini bulan puasa ya guys. Aku puasa, masih puasa, alhamdulillah. Semoga lancar sampai selesai ya guys. Dan pokoknya dari negara manapun, kalau yang kaburan mah itu nggak semua jelek gitu ya. Aku harus tekankan satu lagi ya guys, terutama buat laki-laki yang bilang TKW itu, yang kaburan itu jelek. TKW yang TKW kaburan itu semuanya katanya jual diri. Gak semuanya seperti itu. Gak semuanya bebas tiktokan. Kalau tiktokan sih ya bebas. Kalau tiktokan mah kan mau di rumah majikan juga kan bisa. Mau joget-joget di kamar kan bisa, di kamar mandi kan bisa. Majikan lagi tidur, joget-joget di ruang tamu juga bisa. Yang penting gak ada CCTV ya kan. Gak apa-apa kalau tiktokan mah. Kita juga kan pengen ada hiburan sedikit. Hiburan kita, tempat main kita ya di mana ya, di sosial media ya kan. Mau pergi kemana nggak bisa kayak gitu guys. Pokoknya masih panjang sih ya cerita-cerita kayak gitu, cuman aku singkat aja. Pokoknya intinya jangan melihat yang kaburan itu sebelah mata guys. Jangan lolong gitunya. Kudu bisa ngabedakeun mana bener anu nuntun, halus mana halus mana henteu gitu kan. Kudu bisa ngabedakeun di luaran di jero lagi kudu bisa gitu kan. Makanya lamun hayang menangkeun lalaki anu kasep, anu bager, anu soleh, awewe anu geulis, istri yang cantik, yang soleh, kamu juga harus baik, kamu juga harus soleh, harus soleha ya kan. Jadi jodoh adalah cerminan gitu ya. Jadi kalau misalkan
aku belum ketemu sama cowok yang baik, yang soleh, karena akunya juga belum baik, akunya belum soleha gitu kan. Makanya aku sadar diri, aku bukan wanita yang soleha gitu kan. Makanya sampai saat ini aku jomblo. Ini iklan, bukan iklan, ini sekedar mengingatkan aja kali ada yang mau. Enggak guys, udah guys, ini udah pagi, waktunya aku tidur, dan nanti siang aku bangun terus aku mau masak. Ya udah guys, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bye. Terima kasih.